Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan program kami yang itu Where do emotion come from? Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Fahmi Ardiansyah, Emily Srenda, dan Syarifah Fitri. Apakah itu emosi? Emosi merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi. Emosi diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Emosi ditunjukkan dalam hal yang spesifik seperti rasa senang, takut, marah, dan seterusnya, tergantung dari interaksi yang dialami. Contoh kaitan dari interaksi yang dialami, misalnya apakah merupakan ancaman, frustasi, kejutan, atau hal yang menyenangkan. Emosi bisa juga merupakan sesuatu yang sama-sama, seperti perasaan tidak nyaman ketika berada pada pada situasi tertentu. Beberapa definisi secara umum, di antaranya adalah afektif fenomena. Yang pertama itu emotion, perasaan terkuat yang berasal dari kegiatan, suasana hati, atau hubungan seseorang dengan orang lain. Yang kedua, perasaan naluriah atau intuitif yang dibedakan dari penalaran atau pengetahuan. Terus poin selanjutnya ada afek, seperti perasaan menyentuh, bergerak secara emosional. Poin yang kedua itu adalah mood, yaitu keadaan, pikiran atau perasaan sementara. Terus ada feeling, suatu keadaan atau reaksi emosional, dan emosional berkaitan dengan emosi seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Vicious cycle. Berikut adalah vicious cycle antara emosi dan perasaan, di mana emosi menjadi perasaan dan perasaan menciptakan emosi. Kemudian emosi menjadi perasaan. Hal ini menunjukkan keduanya keterkaitan, tak berujung atau tidak ada yang benar-benar selesai. Sekarang mengapa kita membutuhkan emosi? Yang pertama ada emosi memberikan beberapa respon somatik atau fisiologis. Yang kedua, emosi menyediakan cara perilaku dan ekspresif untuk berinteraksi. Yang ketiga, emosi adalah dasar dari keterkaitan antara pengalaman dan subjektif kita. Emosi sangatlah penting bagi manusia karena dengan adanya emosi manusia bisa mempertahankan hidupnya. Tanpa emosi kita tidak bisa merasakan yang namanya cinta, peduli, kasih sayang, bahagia, marah, dan perasaan lainnya. Bagaimana proses terjadinya emosi? Ada 5 langkah tahapan terjadinya emosi. Yang pertama itu ada elicitors, yaitu sebuah dorongan dalam mengekspresikan emosi yang berupa suatu peristiwa. Yang kedua ada reseptor, yaitu sebuah aktivitas yang terjadi pada pusat sistem syaraf. Setelah mata menerima stimulus, rangsangan akan diteruskan ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Yang ketiga ada state, yaitu perubahan fisiologis yang didapati setelah rangsangan selesai diproses dalam pusat sistem syaraf. Perubahan spesifik tersebut biasanya berupa detakan jantung yang berdebar keras ataupun badan menjadi tegang. Yang keempat ada expression, yaitu perubahan yang terjadi pada daerah yang dapat diamati seperti pada wajah, suara, ataupun tindakan dari seseorang. Yang terakhir ada experience, di mana kondisi emosional seseorang muncul dari hasil penerjemah pengalaman pribadinya. Mengapa ada emosi? Ilustrasi di bawah ini menunjukkan seseorang yang sakit perut. Kemudian tubuh mengirimkan sinyal
masalah apa yang terjadi ke otak, lalu mencari solusi sehingga kita dapat mengambil tindakan, yaitu secara otomatis kita memahami atau langsung merespon. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada orang ilustrasi tersebut? Dibawa merasa lega di situasi terakhir setelah orang tersebut pergi ke toilet. Bagaimana selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana emosi berkembang? Jadi, emosi tidak bisa timbul begitu saja. Pada awal kehidupan atau pada masa bayi, maka emosi yang bisa muncul hanya seputar emosi primer, seperti tersenyum, menangis, dan ketakutan. Kemudian, tahap-tahap perkembangan emosi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, basic emotion, yang menjadi emosi refleks. Yang kedua, self-conscious emotion, yaitu keadaan emosi yang muncul karena representasi mental. Yang selanjutnya, self-evaluative emotion, yaitu emosi yang muncul setelah ia mampu mengevaluasi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah terus berkembang yang muncul karena bertambahnya pembendaharaan dan pemaknaan kata dan citasi. Selanjutnya, where do emotions happen? Jadi, di mana emosi terjadi? Emosi terjadi di otak, tepatnya pada sistem limbik, di mana bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respons perilaku dan emosional. Strukturnya secara umum terdiri dari 4 bagian, terdiri dari hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan korteks limbik. Di dalamnya termasuk pengaturan rasa takut, kemarahan, kebahagiaan, dan perasaan cinta. Selanjutnya, where do emotions happen? Yang pertama, amigdala, bagian otak untuk mengontrol rasa takut. Jadi saat hormon ini memasuki aliran darah, kita akan merasakan beberapa perubahan fisik, seperti peningkatan detak jantung, tingkat pernapasan, gula darah berkeringat. Amigdala juga berfungsi menyimpan peristiwa dan kenangan. Kemudian korteks limbik bertanggung jawab dalam menciptakan perasaan bahagia. Jadi studi pencitraan menunjukkan bahwa respons kebahagiaan sebagian berasal dari korteks limbik. Area lain yang disebut precuneus juga ikut berperan. Precuneus terlibat dalam pengambilan ingatan, mempertahankan rasa percaya diri, dan memusatkan perhatian saat bergerak di lingkungan. Dan yang terakhir, tempat lahirnya kemarahan. Kemarahan dimulai dengan amigdala yang menstimulasi hipotalamus, seperti halnya dalam respon rasa takut. Jadi kesimpulannya, yang pertama, emosi bisa jadi suatu respon seseorang baik secara cepat maupun lambat terhadap stimulus yang dia dapatkan baik secara internal maupun eksternal, baik berupa positif maupun negatif. Yang selanjutnya, emosi dapat ditandai dengan berubahnya fisiologis dan tingkah laku. Yang ketiga, emosi memiliki beberapa komponen seperti kognitif, psikologis, dan behavioral atau tingkah laku. Dan yang terakhir, emosi terjadi pada sistem limbik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.